Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syakur Amin, Bupati Garut, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan sebesar-besarnya kepada Desa Pangauban, Kecamatan Cisurupan yang telah meraih nilai tertinggi pada Lomba Desa Gabura Sri Baduga tingkat Kabupaten Garut pada tahun 2025. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa semangat gotong royong, inovasi, dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membangun desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Inilah Pangauban, sebuah desa yang penuh semangat di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Wilujeng Sumping di Desa Pangauban, Desa Sauyunan, desa yang penuh dengan inovasi, dan desa siap juara. Mari kita kenali lebih dekat. Dengan luas 128,04 hektar, terbagi menjadi 5 RW dan 32 RT dalam 3 dusun, desa ini adalah rumah bagi 3.232 jiwa. Melalui keputusan kepala desa yang profesional dan transparan, hingga pembentukan kader pembangunan dan Satgas Perlindungan Masyarakat, Desa Pangauban menegaskan semangat pelayanan dan tanggung jawab. Desa ini percaya, kemajuan bukan hanya dari infrastruktur, tapi juga dari sistem yang tertata dan sumber daya manusia yang berdaya. Pangauban, Sauyunan. Alhamdulillah dengan kekuatan sosial, ekonomi, dan gotong royong terpelihara sampai saat ini. Selanjutnya, dalam rangka menguatkan ekonomi desa, alhamdulillah kita melakukan penguatan ke BUMDes untuk investor agar dapat bisa bekerja sama dengan BUMDes. Dan alhamdulillah mendapatkan PADES 1,2 miliar dengan berbagai macam unit usaha. Saya lagi memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran salah bagian daripada ketahanan pangan agar Desa Pangauban juara. Ayo pisahkan sampah sesuai warna jenis. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan posyandu yang dimana sudah menerapkan 6 SPM. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sangat mendukung sekali dalam upayanya Desa Pangauban proaktif dalam bidang kesehatan. Nah ini sekarang kita berada di area pembangunan masjid, anggaran biayanya ini hampir 3 miliar. Dengan potensi alam yang melimpah, masyarakat yang harmonis, serta semangat kebersamaan dalam membangun. Masyarakat Desa Pangauban juga berkomitmen melestarikan hewan kukang, satwa dilindungi yang kini terancam punah. Pangauban Sauyunan, Government Relations 2025. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan, selamat datang kepada Bapak Bupati Garut, Bapak Dr. Insinyur H. Abdul Syakur Amin, M.Eng. Ibu, selamat datang Bapak, terima kasih telah mengantarkan dari Kabupaten Garut pesertanya. Dan untuk pemaparan dari Desa Pangauban kepada Bapak Asef Ferry Herdiana, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Dewan Provinsi DPRD Jawa Barat, Bapak Haji Dede Kustinar, yang terhormat Bapak Bupati Garut, Bapak Sakur, hatur nuhun Bapak. Yang terhormat Ketua Dewan Kabupaten Garut, Ibu, hatur nuhun Ibu. Yang terhormat semua kepala dinas beserta jajarannya dari Kabupaten Garut. Yang terhormat juga semua kepala
pimpinan daerah masing-masing. Di sini mungkin ada 5 pimpinan kepala daerah. Bapak hatur nuhun, hapunten tersebatan hiji-hijina abdi teh kirang terang kana minami bupati atau napi wali kota tiap masing-masing kota. Dan yang gak lupa yang paling saya cintai dan banggakan untuk rekan-rekan saya dan warga Desa Pangauban yang alhamdulillah saat ini datang ke sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Dewa Juri semuanya izinkan saya Asep Peri Herdiana menyampaikan ekspos Kepala Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dalam penilaian anugerah Gapura Sri Baduga tingkat Provinsi Jawa Barat yang mengusung tema Government Relation dalam menjamin hubungan kerjasama desa demi mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera. Karena itu sesuai dengan visi Jabar, Garut, Pangauban. Untuk profil desa Pangauban, Pangauban kurang lebih memiliki luas 128 hektar. Yang memiliki perbatasan dari sebelah baratnya Desa Cipaganti, dari sebelah utaranya Desa Pamulihan, dari sebelah selatannya Desa Sirnajaya, dan dari sebelah timurnya ada Desa Pakuwon sama Sirnajaya, sama Simpang Sari. Adapun pemerintahan kami terbagi menjadi 3 dusun, 5 RW, 32 RT, dan ada Karang Taruna, ada Linmas 10 orang, dan kami pun memiliki staf sejumlah 10 perangkat. Ada BUMDesnya, ada Merah Putihnya, dan ada Badan Kerjasama Desa. Untuk jumlah penduduk di tahun 2025, kami mengalami penurunan jumlah penduduk seiring dengan suksesnya program KB di desa kami, hingga jumlah penduduk di tahun 2025 menjadi 3.244 jiwa, jumlah kepala keluarga menjadi 1.091 kakak. Nah ibu bapak, ini ya sarana dan prasarana di desa Pangauban, waktu itu saya menjabat, ada jalan desa dengan panjang 3.350 meter. Desa kami pun memiliki bangunan sekolah 1 unit PAUD, 1 unit SD, 2 unit SD, 1 unit SMP, dan 1 unit SMA. Ada BUMDes juga dan KDMP, ada masjid, ada home industri, ada pasar desa, juga posyandu yang 6 SPM. Nah ibu bapak semuanya, tepatnya di 2 tahun lebih ke belakang, 2023 kalau nggak salah, tahun 2023 bulan 6, saya ditetapkan dan dilantik oleh Bapak Bupati secara definitif di Kabupaten Garut menjadi kepala desa. 1 bulan saya mau mundur Pak waktu itu. 1 bulan menjadi kepala desa mau mundur. Karena apa? Saya cerita dulu di sini. Karena waktu itu bulan 6 saya dilantik, kebetulan ibu ini Bapak Dewan ini saya meneruskan kepala desanya dulu itu Bapak Dewan Haji Dede Kusdinar yang sekarang menjadi, berkat bimbingan beliau saya mampu meneruskannya. Padahal takut-takut dulu mah nerusin kerjaan beliau gitu kan. Tapi pas 1 bulan saya mau mundur. Kenapa mau mundur? Pas mau waktu Agustusan kebetulan saya di Sartijabja itu terlambat karena beliau berangkat hajian dulu. Bulan 7 kalau nggak salah, pas mau menjelang Agustus, Desa Pangauban tidak bisa merayakan HUT RI yang ke-78 kalau nggak salah waktu itu. Karena ada permasalahan di Desa Pangauban masih mengandalkan dana transfer. Baik itu dari dana transfer yang bersumber dari DD, IP, ADD, dan juga DPRD. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang belum berkembang secara optimal. Waktu saya ditinggalkan oleh Pak Haji Dede Kusdinar beliau lengser, itu belum optimal, baik sudah, tapi maksimal belum. Masih terdapatnya angka pengangguran, jaminan kesehatan untuk ibu hamil dan lansia, terdapat usia sekolah yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sarana dan prasarana desa belum memadai, kurang optimalnya sarana pendukung pos keamanan lingkungan. Maka dari situ saya bukan mencari solusi sebenarnya, mau mengundurkan diri karena banyaknya masalah.
Tapi saya di demo, Ibu, pertama kali saya di demo. Waktu itu bukan di demo harus mengundurkan diri, jangan mengundurkan diri. Hari itu akhirnya saya berkumpul dengan BPD, dengan LPM, dengan tokoh masyarakat. Jangan mundur, kita cari apa yang bisa digali di Desa Pangauban. Akhirnya kita berkeliling. Pertama kita ke RW 1 di Desa Pangauban, itu namanya Kampung Pamuruyan. Kalau semua ini rata-rata umum, tingginya partisipasi masyarakat bagus, tersedianya lahan. Nah ini ada tersedianya lahan, pertanian dan persawahan. Terus ada lagi di RW 1 Kampung Pamuruyan itu ada situ sumber daya alam yang nantinya dibikin keramba apung. Yang luasnya kurang lebih 1 hektar. Terus kita berjalan ke Kampung Pusparendeng di RW 2. Sama ini di atasnya umum, tingginya jumlah usia produktif itu bagus, tingginya partisipasi masyarakat bagus, banyaknya masyarakat yang memiliki kemampuan berwirausaha. Karena ini di RW 2 kita biasanya kalau ada Jakarta Fair itu yang jualan kerak khas Jakarta itu dari RW 2. Selanjutnya di RW 3 tingginya partisipasi masyarakat, produsen penduduk unggulan, makanan ringan, makroni. Ini yang paling unik karena ini salah satu penyumbang PADES ke Desa Pangauban terbesar. Salah satunya dengan nanti ada kerjasama. Potensial SDM pada bidang lembaga sosial. Lanjut ke RW 4 Mangkalaya. Tingginya partisipasi masyarakat, potensial SDM pada bidang kesehatan dan ketahanan keluarga. Usia produktif yang tinggi, pelestarian budaya adat desa. Lanjut ke RW 5. Tingginya partisipasi masyarakat, lahan pertanian, produsen produk unggulan, penyemaian kopi. Nah ini yang paling di RW 5 yang uniknya ada penyemaian kopi, penanaman kopi, petani kopi sekaligus mengolah kopi itu nyampe jadi hingga dijual. Bahkan dijual ke luar negeri. Berkembangnya UMKM di bidang pertanian kopi. Nah dari hasil menggali potensi semua itu kita berkumpul sama BPD karena baru waktu itu saya masih takut-takut. Akhirnya saya dibimbing untuk membuat musyawarah, yaitu muncullah Perdes Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa nomor 12 tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2023 tentang kerjasama. Nah kebijakan Peraturan desa yang kerjasama ini diantaranya pemerintah desa bekerja dengan investor. Karena kita tahu di RW 3 itu ada UMKM yang berkembang dan maju. Bahkan mereka menjualnya ke Sumatera, Jawa dan Bali. Ada produk UMKM di Pangauban yang udah maju. Makanya kita bekerja sama dengan beliau untuk mengadakan bahan bakunya. Yaitu makroni. Itulah penyumbang terbesar. Pencapaian sumbangannya nyampe 65%. Kalau diuangkan itu hampir 780 jutaan itu per tahunnya sumbangannya. Terus, nah yang penyedia makroninya adalah kita kerjasama PT Kurnia Lestari, kalau gak salah daripada Larang. Selanjutnya yang kita lagi sekarang bikin ini kerjasama sama PT Asgar. Sama PT Asgar itu dia memiliki hubungan baik kerjasama dengan SPPG, beberapa SPPG, dan kita bekerjasama dengan PT Asgar tersebut, dan kita pun bekerjasama dengan PT TUB dari Cina untuk mendatangkan alat-alat canggih dalam bidang pertanian, itu kan dalam bidang pertanian, agar supaya nanti kerjasama kita bikin food estate untuk kerjasama dengan Asgar untuk memasok sayuran ke SPPG itu bisa terlaksana dengan baik dan tidak memalukan. Selanjutnya kita pemerintah desa bekerja sama dengan SPPG Pangauban 1. Kebetulan di Pangauban ada 2 SPPG yang semua bahan bakunya nggak boleh keluar dari desa Pangauban. Akhirnya dari pemerintah desa nanti ada kerjasama sama BUMDesnya, sama SPPG 1, sama SPPG 2, terus lintas sektornya sama pemerintah desa Cipaganti tetangga, sama pemerintah desa Pakuan, terus sama Yayasan Mumbara, dan yang paling unik lagi kita bekerja sama dengan salah satu lembaga asalnya dari Inggris, yaitu Lembaga Konservasi ENA. Lembaga Konservasi ENA itu khusus menangani hewan yang hampir punah, tapi hewan itu hidupnya hanya malam hari saja.
Itu keunikan kukang. Kukang kan itu hanya hidup di malam hari aja. Kalau siang kukang itu tidur. Nah, ini kita ke inovasi selanjutnya. Pertama, inovasi di bidang kemasyarakatan sosial. Ada Kampung KB, Desa Pangauban. Pada Kampung KB terdapat kegiatan 8 fungsi. Posyandu 6 SPM, pelestarian adat budaya masyarakat Desa Pangauban, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga berdampak peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, peningkatan kebutuhan dasar masyarakat, melindungi adat tradisi dan budaya masyarakat, penanggulangan kesenjangan sosial masyarakat, memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat desa, dukungan sarana peribadatan, umroh dan santunan anak yatim. Inovasi di bidang ekonomi, pengembangan pertumbuhan ekonomi di desa. Yang pertama, kita ngasih karena kita udah punya uang nih dari BUMDes, gitu kan, dari PADes-nya itu, kita mengasih satu rumah 10 polybag ditanam cabai. Jadi orang Pangauban sekarang khususnya yang di 3 RW tidak pernah beli cabai, karena kita udah ngasih 10 polybag untuk satu rumah. Jaringan ikan keramba yang tadi yang ada potensinya di RW 1 ada situ seluas 1 hektar. Teras pangan, program penyemaian bibit sayur. Terus ada program Sri Kandi Biru. Ini selain ekonomi mendukung juga kebersihan lingkungan karena ikan ini ditanam di sungai. Yang pertama, ikan itu ditanam di sungai secara tidak langsung mengembangkan ekonomi dan secara tidak langsung lagi tidak ada masyarakat yang buang sampah ke sungai. Keberhasilan ekonomi selanjutnya melalui BUMDes Desa Pangauban yang tadi udah kita bikin perdesnya untuk kerjasama melalui berbagai macam unit usaha. Di tahun 2023, pas saya menjelang waktu itu 3 bulan menjadi kepala desa, ke tahun 2024 kita ini di bulan Desember mendapatkan bagi hasil PADes setor dari BUMDes itu 120 juta. Dan di 2024 kita mendapatkan PADes bagi hasil 1.200.000.000 juta. Ibu bapak mau tahu kepala BUMDesnya yang mana? Coba berdiri kepala BUMDesnya. Masih kecil loh. Jangan panggil anak kecil ya, meskipun masih kecil, masih hebat. Kita ketekan dari Makroni, itu Makroni yang penyumbang paling besar. Terus penyewaan kios dari Pasar Ciantrug, pengolahan kopi, pertanian, sarana olahraga, kerak telur. Tadi dari RW 2 yang sering ke sana kita suplai bahan bakunya dari mulai kelapanya, terus bawang merahnya. Kelompok pengelolaan sarana air bersih dan air minum KPSPAM, investasi jual beli sayuran. Nah, Ibu ini dari hasil PADes, oh belum ya, belum ke situ. Udah lewat aja ini mah lewat. Bapak barusan maaf ya dia lewat karena saya takut sombong. Saya menghibahkan diri saya untuk Desa Pangauban. Saya berjanji tidak akan mengambil seltap sampai akhir saya menjabat. Makanya tadi dia lewat, tapi takut nyangkanya ibu bapak dewan juri apa-apa gitu kan yang dilewat. Tadi sebenarnya gak mau disebutin karena takut dibilang dia atau sombong. Sih. Saya sekali janji lagi sekali di depan umum dari pertama saya memang sampai saat ini tidak pernah mengambil siltap saya karena saya berjanji. Bahkan keluarga pun sudah mengizinkan jiwa raga saya dihibahkan untuk mengabdi ke Desa Pangauban. Dari hasil PAD sama uang siltap yang dikumpulkan kita bisa melakukan kegiatan sosial yang bersumber dari penghasilan tetap kepala desa. Itu yang pertama. Dan pendapatan asli desa. Sebulan sekali Ibu Desa Pangauban khususnya saya dari uang tersebut bisa menyantuni anak yatim piatu sama anak yatim piatu. Maaf ya, saya perjelas lagi anak yatim itu kan beda lagi, anak piatu beda lagi.
Tapi yang yatim piatu 10 kali lipat dari yatim saya kasih. Untuk selanjutnya, nah Ibu, di tahun 2024 kita melaksanakan hajat desa Pangoban dari hasil PADES yang 120 juta. Tadi hadiahnya itu 1 unit motor. Tapi yang kita dapat PADES 1.200.000, kita di hajat 2025 memberangkatkan 9 orang umroh. Dan kepada Dewan Juri saya mohon izin minta maaf dapat salam dari istri saya, dari Ibu Kades, yang kebetulan saat ini tidak bisa hadir ke sini karena bertepatan dengan keberangkatan yang 9 orang itu. Beliau mendampingi ke sana. Terus pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, kegiatan buka bersama perangkat lembaga desa dan anak yatim piatu, pembangunan Masjid Kampung Kubang RW 3, penyelenggaraan kegiatan PHBN turnamen bola voli Open Garut memperingati Hari Jadi Jawa Barat yang ke-20. Dan kebetulan ini pun dihadiri oleh Bapak Bupati. Alhamdulillah Bapak Bupati selalu menyupport dan selalu hadir ke Desa Pangoban. Yang selanjutnya inovasi dalam bidang kesehatan ada Kulambu. Kulambu itu kunjungan lansia dan ibu hamil, gitu kan. Jadi kita kerjasama sama bidan desa, sama dinas kesehatan, kader dan PKK untuk menjaga semua lansia seminggu sekali dikunjungi semuanya ke tiap rumah-rumahnya. Ada kelanjutannya lagi 3S, semangat, senam, sehat, pemberian makanan tambahan itu udah umum, penyediaan sarana air bersih, stop kabur. Ini kita mengikuti Perbub dari Bapak Bupati. Terus dipertegas lagi sama peraturan desa nomor 23 tahun 2023. Ada yang tahu nggak Ibu stop kabur itu apa? Stop kabur itu kepanjangan dari stop nikah di bawah umur. Apalagi di bawah kabur jangan ya Pak ya. Selanjutnya, dampak dari inovasi ini menghasilkan zero stunting sama zero new stunting. Empat, inovasi bidang infrastruktur, lingkungan dan persampahan, renovasi rumah tidak layak huni, perbaikan jalan desa. Lanjutan inovasi di bidang infrastruktur, lingkungan dan persampahan. Ini Ibu di kita ada tim Eling. Tim Eling bukan orang Desa Pangoban tidak eling, cuman di kepala saya siapapun yang buang sampah sembarangan itu tidak eling. Makanya kita bikin tim Eling. Tim Eling itu tim edukasi lingkungan, bukan tukang bersih-bersih. Dari satu orang itu wajib mengedukasi 10 rumah untuk membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya dari tim Eling itu mengedukasi, ada berbagai hasil yang terdampak, yaitu pemilahan sampah bisa di rumah tangga langsung sendiri, budidaya maggot, ekobrik, kita beli ekobriknya, pengolahan limbah kulit kopi untuk dijadikan pupuk dan komposter. Dan yang keduanya tempat pengolahan sampah dengan prinsip menggunakan kembali, mendaur ulang kembali hingga residu sampahnya hanya bekas popok aja yang ke TPS-nya. Inovasi di bidang pendidikan, di antaranya ada kewenangan kepala desa dan ada tidak kewenangan kepala desa. Kita berhasil memberikan 1 buah PAUD hak guna pakai kepada warga desa kita dan memberikan insentif kepada guru PAUD sebanyak 5 orang. Baik. Bapak Ibu minta maaf bila mana kata saya salah, maklum saya mah dari desa terpencil, jauh dari ujung Garut sana, dari Garut itu masih 2 jam naik ke sana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.